Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Brianti, MPM 7212131244 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup MSDM. Apa sih itu MSDM sendiri dan pengertian, fungsi, serta tujuan MSDM? Baiklah, MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Profesor Dr. Faidzal Rifai, manajemen sumber daya manusia merupakan sekumpulan pengetahuan sebagaimana seharusnya kita mengelola sumber daya manusia. Menurut Hadari Nawawi, manajemen sumber daya manusia merupakan pengelolaan individu-individu yang bekerja di suatu organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dan pekerja, employer dan employee, dalam rangka pemanfaatan produktivitas individu-individu tersebut sebagaimana usaha dalam memenuhi tujuan dari organisasi tersebut dan dalam rangka untuk memenuhi kepuasan kebutuhan dari individu-individu tersebut. Perbedaan MSDM dengan manajemen personalia. Yang pertama, MSDM secara kajiannya yaitu secara makro, dan MSDM menganggap bahwa pekerja adalah sebuah aset perusahaan yang harus dikembangkan ke arah yang lebih baik menurut tuntutan teknologi dan juga dengan berkembangnya pasar yang pesat. Manajemen personalia yaitu kajiannya secara mikro, dan di dalam manajemen personalia menganggap bahwa pekerja yaitu sebagai faktor produksi. Persamaan dalam MSDM dengan manajemen personalia yaitu sama-sama ilmu yang mempelajari tentang manusia, interaksi manusia yang akan memberikan kontribusinya agar memberikan kontribusi aktifnya di dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Tujuan dari MSDM sendiri yaitu meningkatkan kontribusi produktivitas orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut dengan berbagai cara, berbagai hal, dengan tanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Sasaran MSDM meliputi sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan ini dilakukan untuk meneliti dan menilai MSDM dalam rangka memberikan kontribusi produktif atas efektivitas perusahaan. Biasanya Departemen SDM dibentuk dan dibangun untuk membantu para manajer untuk mencapai sasaran perusahaan ini. Misalkan dengan cara merencanakan perencanaan SDM, pengembangan, pelatihan, pengangkatan, pelatihan, dan penilaian serta hubungan kerja di dalam suatu perusahaan. Kedua, sasaran fungsional. Sasaran fungsional ini sasaran yang digunakan untuk mempertahankan kontribusi Departemen SDM ke arah yang lebih cocok lagi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Biasanya, sasaran ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan penilaian. Ketiga, sasaran sosial. Sasaran sosial merupakan sasaran yang digunakan oleh perusahaan agar mereka secara tanggap, secara etis maupun sosial dalam memenuhi kebutuhan serta tuntutan masyarakat dengan cara meminimalkan dampak negatif dari tuntutan tersebut. Biasanya berhubungan dengan hubungan manajemen dengan serikat pekerjanya. Sasaran terakhir yaitu sasaran pribadi karyawan, yaitu sasaran mengenai dalam pemenuhan kebutuhan pribadi karyawan agar mereka lebih semangat dalam berkontribusi dan nantinya memberikan kontribusi yang lebih
di dalam perusahaan tersebut. Biasanya sasaran ini dicari ketika ingin mempertahankan karyawan atau memotivasinya. Aktivitas MSDM, biasanya Departemen SDM membantu para pimpinan untuk memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasi, serta mempertahankan jumlah dan jenis hak karyawan. Yang terakhir, tujuan dari MSDM pada dasarnya, tujuan akhir MSDM pada dasarnya yaitu peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya absensi, rendahnya perpindahan karyawan, dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Fungsi MSDM. Fungsi MSDM sendiri yaitu untuk mengelola manusia seaktif mungkin sehingga terbentuk satuan SDM yang puas dan memuaskan. MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada SDM itu sendiri. Mengapa kita penting dalam mempelajari MSDM? Karena agar SDM yang diperlukan oleh perusahaan itu bisa ditemukan dan agar bisa menyelesaikan masalah yang akan dihadapi di dalam perusahaan dan yang akan muncul di dalam perusahaan tersebut, karena di dalam satu perusahaan pasti banyak beberapa faktor yang akan mempengaruhi perusahaan, baik dari faktor ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan MSDM yaitu pendekatan strategis di mana MSDM bisa mengambil alih dalam keuntungan strategis perusahaan. Pendekatan manajer di mana di dalam MSDM ditanggungjawabkan atau ada tanggung jawab manajer. Pendekatan proaktif di mana MSDM bisa digunakan sebagai pemecahan masalah. Manajemen sistem di mana pendekatan sistem di mana MSDM berguna untuk mengevaluasi para karyawan. Dan yang terakhir, pendekatan SDM yaitu pendekatan di mana kita harus mempentingkan hak dan martabat manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Konsep MSDM. Penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam MSDM dalam artian makro adalah penerapan fungsi pokok manajemen umum yaitu fungsi manajerial, sedangkan fungsi mikro yaitu fungsi-fungsi MSDM dalam bidang operasional. Masalah SDM. Masalah eksternal yaitu keberagaman budaya dan sikap, keberagaman melalui imigrasi dan migrasi. Hal ini membawa dampak terhadap perilaku individu karena membawa norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Masalah ekonomi global yaitu persaingan global di mana sekarang semakin ketat dan memungkinkan adanya tekanan dan menekan semua perusahaan agar industrinya agar lebih produktif, agar lebih juga bisa bersaing. Masalah organisasi yaitu serikat pekerja dan sistem informasi, yang mana sistem informasi ini mempengaruhi keputusan SDM dalam mengambil keputusan dalam perusahaan. Masalah internasional yaitu contohnya hak kerja. Masalah profesional contohnya tunjangan, pelatihan, dan penempatan kerja. Dan yang terakhir, masalah pemerintah yaitu pemerintah akan menyediakan praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Tantangan MSDM.
yaitu dari segi eksternal, dari segi teknologi, yaitu kita harus bisa dituntut menggunakan teknologi yang canggih pada saat ini dan bisa beradaptasi dengan teknologi pada saat ini. Kedua, dari segi ekonomi, yang dimana pola hidup dan pola konsumsi masyarakat sudah berubah dan tentunya itu sangat berdampak kepada ekonomi suatu negara. Ketiga, dari sosiokultural, di mana terjadi pergeseran pola pikir yang mana dari kita industri beralih kepada jasa-jasa. Dari segi internal, tantangannya yaitu dari keuangan, budaya, produksi, serikat pekerja, dan keuangan. Sekian penjelasan tentang MSDM dan materi ruang lingkup MSDM ini. Jika ada salah kata dan kekurangan materi, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.